Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian diberi kesehatan dan dipermudahkan rezekinya. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 2067. Oke, tanpa berlama-lama yuk simak alur ceritanya. Diceritakan penampakan bumi saat itu begitu sangat sekarat. Oksigen pun begitu sangat menipis. Itu dikarenakan ulah para manusia itu sendiri. Dari 100 negara lebih, tinggallah satu-satunya negara yang belum mengalami kepadaman karena kekurangan oksigen, sumber daya alam, dan makanan. Negara itu adalah negara Australia. Negara yang dimana sedang membuat oksigen buatan untuk diperjualbelikan melalui perusahaan Konicrom. Terlihat ada dua orang sedang memperbaiki sistem tenaga nuklir. Mereka adalah Ethan dan Jude. Dua orang yang mempunyai peran penting untuk berlangsungnya manusia di bumi. Terlihat manusia sedang memakai alat bantu oksigen buatan, dan orang-orang tersebut bekerja hanya untuk membeli oksigen itu, karena tanpa oksigen orang-orang akan mati. Ada pula orang-orang yang sedang putus asa dan melakukan bunuh diri. Itu dikarenakan tekanan dan merasa lelah karena bergantung pada oksigen buatan. Scene pun berganti. Di rumah, Ethan mempunyai istri yang sedang mengidap penyakit paru-paru yang bernama Sandy. Dan karena istrinya lah, Ethan berjuang bekerja tanpa mengenal waktu. Hanya karena untuk memenuhi kebutuhan oksigen istrinya. Dan keesokan harinya, di saat Ethan sedang bekerja, tiba-tiba Ethan dipanggil ke pusat penelitian Unicrom. Dan di sana Ethan bertemu dengan pimpinannya yang bernama Regina. Regina menjelaskan bahwa hanya Ethan yang mampu menyelamatkan seluruh umat manusia karena kekacauan di bumi saat ini. Dan dibawalah Ethan ke tempat penelitian itu, tempat di mana ayahnya dulu bekerja dan di mana ayahnya menghilang di saat Ethan masih berusia 8 tahun. Regina pun menjelaskan bahwa mesin waktu itu baru selesai dibuat. Namun, di saat mereka sedang menguji coba alat tersebut, hal yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba mereka mendapatkan pesan dari masa depan, di mana pesan itu bertulis agar mengirim orang yang bernama Ethan untuk menuju masa depan. Regina pikir orang yang mengirimkan pesan tersebut sudah menemukan jalan keluar atas kekacauan bumi saat ini. Namun, untuk mengirimkan manusia ke masa depan membutuhkan sangat banyak energi, hingga sampai menghabiskan energi seisi kota. Dan ada satu masalah yang belum terpecahkan oleh sang peneliti, di mana mereka belum mampu mengembalikan Ethan ke waktu sekarang. Tentu saja Ethan kaget dan menolaknya, karena Ethan tidak mau meninggalkan istrinya dan sangat begitu berisiko mengirimkan manusia ke masa depan tanpa ada jalan kembali ke masa sekarang. Tiba-tiba Ethan pun teringat pada waktu kecilnya, di mana saat ayahnya memasangkan alat di lengannya, dan ayahnya pun berkata bahwa di masa depan Ethan akan menjadi orang penting dan sangat berpengaruh bagi umat manusia. Sampai dewasa pun alat itu masih menempel di lengan kiri Ethan. Sampailah di rumah, Ethan menjelaskan kepada istrinya tentang pembicaraan pada waktu di ruang laboratorium tersebut. Awalnya Ethan pun menolak, tapi atas desakan istri dan meyakinkan bahwa misi tersebut akan menyelamatkan manusia yang hampir punah. Dan dengan berat hati, Ethan pun setuju untuk mengikuti misi berangkat ke 400 tahun yang akan datang, untuk memecahkan isi pesan tersebut. Scene pun berganti saat Ethan sudah berada di masa depan. Dan saat itulah Ethan terlempar ke dalam hutan dengan baju yang sudah terbakar. Terlihat di masa depan pohon-pohon pun sudah mulai tumbuh dengan lebat. Kemudian Ethan bertanya kepada Archie, letak posisi berada. Namun Archie pun tidak menemukan posisinya saat ini. Dikarenakan di masa depan satelit sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian Ethan menggunakan alat yang bisa masuk ke dalam tanah, dan alat tersebut menemukan sebuah bangunan dekat dengan dirinya saat ini berada. Bergegaslah Ethan ke tempat bangunan tersebut dan menemukan tengkorak, dan anehnya lagi,
Tengkorak tersebut menggunakan baju dengan tanda nama Iten dengan sebuah alat yang sama persis di tangan kirinya. Iten menemukan benda yang mirip dengan Acih dan menyalakan benda tersebut. Betapa terkejutnya Iten saat melihat rekaman terakhir dari alat tersebut. Melihat dirinya mati tertembak di kepalanya. Scene pun berganti ke malam hari. Saat Iten duduk sendiri, Iten pun tidak sengaja memakan buah yang beracun. Dan saat itulah Iten berhalusinasi dan keracunan. Tak berselang lama, tiba-tiba Iten melihat cahaya dari langit turun ke permukaan. Tiba-tiba datanglah seorang manusia mendekati Iten lalu menjuntikkan obat anti racun. Dikarenakan mendapat sinyal bahwa jantung Iten berhenti berdetak, dikirimlah Jude ke masa depan untuk mengobati Iten. Scene pun berganti. Keesokan harinya, saat Iten menunjukkan tengkorak yang mirip dirinya kepada Jude, Jude pun merasa kebingungan dengan apa yang Iten menunjukkan. Kemudian mereka mencari pintu masuk dan berharap bertemu orang dari masa depan untuk menolongnya. Namun setelah pintu masuk terbuka, masuklah Iten dan Jude ke dalam ruangan tersebut. Ternyata ruangan tersebut gelap dan tidak ada yang berada di ruangan itu. Tiba-tiba komputer di ruangan tersebut menyala, seakan-akan Iten sudah ditunggu kehadirannya. Lalu Iten pun tanpa sengaja mengaktifkan mesin tersebut. Ternyata alat di lengan kiri Iten itu untuk mencocokkan DNA-nya dan bisa mengakses mesin itu sepenuhnya. Dan dengan otomatis portal untuk kembali ke tahun 2067 dimulai dalam waktu 4 jam lagi. Namun, Iten yang curiga dan menganggap ada yang salah, berhasil membuka catatan kronikol yang dibuat ayahnya dulu. Di dalamnya diperlihatkan saat pertama kali mencoba mesin waktu, dan mendapatkan balasan dari masa depan yang mengharuskan anaknya sendiri yang akan dikirim ke masa depan. Kemudian tiba-tiba video itu terpotong, karena inti nuklir itu rusak dan mengharuskan diperbaiki secara manual. Karena bila dibiarkan mesin tersebut tidak akan berfungsi dan mereka tidak akan kembali. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke kota untuk memperbaiki inti nuklir tersebut. Mereka pun terkejut melihat kota terbengkalai dan hancur diselimuti rerumputan dan pepohonan. Ditambah lagi berserakannya tengkorak seperti mereka mati karena kekurangan oksigen. Iten pun menemukan istrinya yang bernasib sama. Karena syok, Iten mengingat kembali masa lalunya, di mana ayahnya dulu meninggalkannya, lalu melihat ibunya tewas ditembak di depannya. Dan di saat itulah Iten yang sekarat karena kekurangan oksigen, tiba-tiba datanglah Jude yang membantu memberikan oksigen, dan menganggap sekarang menjadi adiknya. Lalu Iten kembali lagi melihat rekaman ayahnya yang sempat terputus tadi. Ternyata apa yang dipikirkan Iten tentang ayahnya dulu adalah salah. Melainkan ayahnya begitu sangat menyayangi dan ingin melindungi Iten. Dan ternyata dalang atas hilangnya ayah Iten dan penembak ibunya tidak lain adalah pimpinan Chronicle. Dan Jude sendiri adalah orang suruhan Regina. Setelah Regina membunuh Richard, lalu Regina memerintahkan Jude untuk menjaga Iten. Karena Richard sudah memberikan akses Chronicle melalui DNA Iten dan mengunci sistemnya, dan hanya melalui DNA Iten lah akses Chronicle bisa dibuka. Tiba-tiba Jude menghampiri Iten dan menodongkan pistolnya ke kepala Iten. Namun saat perdebatan terjadi, Jude tersadar dan menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Karena Jude sadar ingin menebus kesalahannya di waktu itu. Dan di waktu 2067, Regina sudah menunggu kedatangan Iten dengan mengumpulkan orang pilihannya untuk membawanya ke masa depan. Iten pun berpikir dan akhirnya membuka pola saat awal menemukan mesin waktu. Akhirnya Iten mengirimkan video kejahatan Regina dan tanaman langka untuk dikirim ke tahun 2067. Dan saat itulah Regina berhasil ditangkap, dan manusia di tahun 2067 mulai menanam kembali pohon yang dikirim Iten dari masa depan. Pohon yang begitu lebat saat ini adalah pohon yang dikirimkan Iten ke masa lalu.
untuk menghidupkan kembali manusia yang hampir punah karena kekurangan oksigen.